Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Faliza dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1 MA23. I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who want. Halo everyone, di sini aku ingin menjelaskan tentang definisi komunikasi intrapersonal beserta contoh dan karakteristiknya. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum tentang definisi komunikasi intrapersonal? Kalau belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Definisi komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam setiap individu atau proses berkomunikasi dengan dirinya sendiri yang mencakup proses berpikir, refleksi, dan penjelasan individu, di mana setiap seseorang berinteraksi dengan dirinya sendiri untuk memahami dan berorganisasi pikiran dan perasaannya. Dalam komunikasi ini, individu berperan sebagai komunikator dan komunikan sekaligus. Dan komunikasi interpersonal ini lebih sering terjadi dan sifatnya berulang-ulang. Dikutip dalam buku Introducing Communication Theory, Analysis and Application 2007, karya Richard West and Lynn Turner yang menyatakan komunikasi interpersonal merupakan dialog internal tiap individu. Adapun menurut Ronald, dikutip dalam buku Fundamental Concept in Human Communication 1993 mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri kita yang meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna adegan intelektual dan emosional kepada lingkungan kita. Adapun karakteristik komunikasi intrapersonal, yang pertama yaitu berfokus kepada pengolahan informasi didapat seseorang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, terjadi ketika seorang individu sedang dalam keadaan ragu, bingung. Yang ketiga, dapat memberikan perubahan di dalam diri seseorang, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dan yang keempat, melibatkan alat indera karena di dalam komunikasi intrapersonal akan terjadi proses informasi dan pemberian makna terhadap apa yang terjadi dalam diri seseorang. Kemudian yang kelima, komunikasi intrapersonal memungkinkan individu mengenali diri sendiri melalui proses-proses psikologis. Apa aja sih contoh dari komunikasi interpersonal? Yang pertama, berpikir tentang aktivitas apa yang akan dilakukan hari ini. Yang kedua, melamun tentang masa depan atau kenangan masa lalu. Yang ketiga, menulis jurnal atau catatan harian. Yang keempat, membayangkan atau memvisualisasikan sesuatu. Yang kelima, mempertimbangkan keputusan atau pilihan yang akan diambil. Yang keenam, berdoa atau meditasi. Yang ketujuh, evaluasi diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menyusun rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. Jadi, kesimpulan dari komunikasi interpersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang setiap individu dalam bentuk dialog yang terjadi saat mengamati setiap kejadian dalam lingkungan setiap individu. Nah, gimana nih kira-kira kalian udah pada paham belum tentang komunikasi interpersonal? Pastinya udah dong. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.